Oke, hari ini kita bahas materi teori tentang impuls, ya, atau disimbolkan dengan I. Nah, setelah impuls ini nanti eh, saya kasih video pembahasan soal-soalnya, lalu setelah itu tumpukan, ya. Nah, jadi impuls itu adalah hasil kali hasil kali antara gaya dengan selang waktu, ya, hasil kali antara gaya dengan selang waktu. Oke, di mana kita jumpai impuls? Contohnya, ya, contoh daripada terjadinya impuls adalah misalnya pemain golf, ya, memukul bola golf, ya, pemain golf memukul bola golf. Jadi pemukulnya itu nanti bersentuhan dengan bola golf dalam selang waktu tertentu. Sesaat dipukul itu nanti terjadi impuls, ya, itu contohnya. Oke. Nah, jadi rumusnya nanti kita tuliskan bahwa impuls itu sama dengan adalah F dikalikan dengan delta T, ya, F dikalikan dengan delta T. Nah, di mana F itu adalah merupakan gaya, sedangkan kalau delta T adalah selang waktu. Baik, lalu satuannya, ya, satuannya, satuan daripada yang namanya gaya itu kilogram meter per sekon kuadrat, kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau satuannya ini adalah sekon, jadi kalau kita kalikan satuannya itu, maka nanti hasilnya kita peroleh satuan daripada impuls itu nanti kilogram meter per sekon atau sama dengan newton sekon, ya. Jadi sama satuan daripada impuls dengan momentum. Oke. Nah, kemudian yang namanya impuls itu termasuk juga yang namanya besaran vektor, ya, termasuk besaran vektor. Kalau dikatakan besaran vektor, besaran yang memiliki arah dan nilai, ya, besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi ini punya arah, ya, ini juga punya nilai. Oke. Nah, kenapa dia vektor? Gaya itu kan vektor, ya. Sedangkan kalau ini skalar, vektor dikali skalar, vektor. Skalar dikali vektor, vektor. Vektor dikali vektor, skalar. Skalar dikali skalar, skalar. Nah, itu diingat, ya, diingat. Oke. Nah, sekarang kita buat grafik, ya. Bagaimana grafiknya? Grafik. Oke. Grafik hubungan antara yang namanya gaya. Nah, ini gaya. Oke, terhadap yang namanya waktu. Oke. Nah, jadi kalau grafiknya misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kan bentuk trapesium. Jadi grafik itu nanti tidak selamanya berbentuk trapesium, ya. Ini sebagai contoh. Oke. Jadi kalau dari grafik ditanya berapakah impulsnya? Impulsnya boleh nanti kita buat adalah luas daripada grafik. Oke. Atau boleh nanti impuls, ya. Impuls sama dengan integral, ya, integral F dt. Jadi bacanya ini adalah integral dari gaya terhadap waktu, ya. Boleh dengan cara pertama lulus grafik, boleh dengan cara kedua integral F dt. Udah. Nah, itu dia tentang impuls. Lalu bagaimana hubungan daripada yang namanya impuls, ya? Hubungan 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 yang namanya impuls dengan momentum. Oke. Nah, ternyata impuls itu berhubungan dengan momentum.
Hubungannya adalah bahwa ingat yang namanya impuls, ya, yang namanya impuls sama dengan perubahan daripada momentum, ya. Impuls sama dengan perubahan dari yang namanya momentum. Oke. Nah, momentum kan kemarin sudah kita bahas. Ya. Jadi kalau kita uraikan ya, untuk yang namanya hubungannya tadi, impuls sama dengan perubahan dari momentum. Oke. Nah, jadi kita tulis di sini. I tadi kan, atau impuls tadi kan rumusnya adalah F dikalikan dengan delta T. Oke. Nah, sementara kalau mencari yang namanya perubahan momentum, ya, atau kita sebut nanti adalah delta P. Ya. Jadi nanti adalah F dikalikan dengan delta T sama dengan adalah M, ya, M dikali perubahan momentum itu adalah M dikali V2 dikurang ke V1, kecepatan pertama. Oke. Nah, jadi ini adalah kecepatan akhir, ini kecepatan awal. Bisa ya? Oke. Nah, jadi kalau kita hubungkan lagi, ya, kita hubungkan lagi bahwa F sama dengan M, ya, M dikalikan dengan V2 dikurangkan dengan V1, ya, per delta T. Nah, F sama dengan V2 dikurang V1 dikalikan dengan delta T. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau V2 dikurang V1 itu namanya delta V, perubahan daripada kecepatan. Ya, perubahan daripada kecepatan. Jadi nanti boleh kita tandai, ya, yang ini namanya adalah delta V. Oke. Delta V per delta T itu namanya percepatan. Berarti nanti boleh kita buat seperti ini. F itu sebenarnya adalah kembali ke rumus yang awal, ya, kan seperti ini. M dikalikan dengan delta V per delta T. Nah, ini kan namanya apa? Percepatan atau disimbolkan dengan A. Oke. Nah, contohnya, ya, oke, kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas satu persatu contoh daripada namanya impuls sama dengan perubahan daripada momentum, ya. Coba kita analisa satu persatu. Nah, seperti ini, ya. Kasus yang pertama, nah ini. Oke. Nah, misalnya ada sebuah benda, ya. Ada sebuah benda ini, nih ada sebuah benda. Oke, dengan massa M. Udah bergerak dengan kecepatan V1. Nah, jadi nanti benda ini, ya, menabrak yang namanya dinding atau tembok, ya. Nah, ini dia. Nah, lalu nanti bendanya mantul, ya, mantul dengan kecepatan sebesar V2. Oke. Jadi kalau di sini nanti impulsnya sama dengan, ya, tadi kan rumusnya apa? Impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti boleh kita buat M, ya, dikalikan dengan ini kan V2 ke kiri, ya, ke kiri berarti bertanda negatif, berarti min V2. Oke, dikurang ini kan ke kanan, ya, bertanda positif, berarti nah inilah rumusnya. Oke. Jadi I sama dengan M dikali min V2 dikurang V1. Ya. Nah, kasus yang kedua misalnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini yang kedua. Oke.
Nah, misalnya ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda jatuh bebas, ya. Ini kita anggap dia gerak jatuh bebas. Nah, ini kalau gerak jatuh bebas berarti kecepatan awal sama dengan 0. Oke, jatuh bebas terhadap lantai. Nah, seperti ini lantai. Oke, nah kemudian bendanya nanti mantul, ya, mantul. Nah, seperti ini. Oke, mantul lagi dia. Nah, oke. Nah, ini kita anggap tingginya lah sebesar yang namanya H0. Udah. Sedangkan ini pantulannya kita anggap sebesar H1. Oke. Nah, jadi kalau mencari impulsnya, ya, impulsnya. Oke. Impulsnya I sama dengan adalah M, ya, masanya, udah, dikalikan dengan, nah, ini kan gerak jatuh bebas, ya. Kalau gerak jatuh bebas mencari kecepatannya akar 2GH. Akar 2GH. Ini kan tingginya sebesar H0, ya. Ini tingginya sebesar H0, berarti kita buat min, ya, min akar 2GH 0. Oke. Dikurang. Kenapa ini bertanda min? Ya. Kenapa dia bertanda min? Ini kan ke bawah, ya. Kalau ke bawah negatif. Dari ini kan, kalau ini kan ke kiri bertanda negatif. Ini juga ke bawah bertanda negatif. Oke. Nah, mantul sebesar tingginya H1, ya. Sama, berarti boleh kita buat akar dari apa? Akar dari 2GH 1. Oke, dikurang, ya. Dikurang akar 2GH 1. Itulah mencari impulsnya. Oke. Nanti min itu menandakan arah, ya, hasilnya. Oke. Nanti hasilnya umumnya positif, ya, dipositifkan. Jadi min itu hanya menandakan arah, ya. Nah, yang ketiga. Oke. Yang ketiga, bagaimana kalau dia misalnya membentuk sudut, ya. Misalnya membentuk sudut seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga, misalnya kasus ketiga seperti ini, ya. Nah, misalnya ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda, oke. Nah, bergerak dengan kecepatan, ya, V1. Udah. Oke. Nih. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Udah. Oke. Nah, kemudian ini nanti di sini ada namanya garis normal. Ya, itu pasti ada garis normalnya. Oke. Dia menembus lantai, ini misalnya kita sebut lantai, ya, dengan sudut, ya, dengan sudut sebesar katakanlah theta, ya, terhadap normal atau sumbu Y, ini sumbu Y, ya. Lalu nanti dia mantul, ya, nanti dia mantul. Oke, mantul ini, ya, dengan sudut sebesar theta juga, ya, dengan sudut sebesar theta juga. Nah, misalnya ini. Oke, ini nanti kita sebut adalah sebesar V2. Oke, jadi bendanya nanti bergerak, ya, bergerak ke sini dia. Oke, nah ini dia. Ini tadi V2. Ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi kalau seperti ini dia, maka harus kita uraikan dulu dia pada sumbu S dan pada sumbu Y. Oke. Kita uraikan dia pada sumbu S dan pada sumbu Y. Nah, kita uraikan dulu. Ini kan kita uraikan dulu ini. Oke. Nanti kan ke sini V-nya. Oke, ini V-nya. Oke, maka nanti kalau ke sini
ini namanya adalah, ini kan jauh sudut ini ya terhadap theta ini, jauh sudut terhadap theta ini ya, maka ini adalah V1 sin theta. Oke. Nah, kemudian yang ini arahnya ke kanan ya, ke kanan. Oke. Kemudian yang ini udah, ini arahnya ke bawah ya, berarti nanti ada V1 cos theta. Oke. Nah, kemudian pantulannya ya, pantulannya kita uraikan ya, pantulannya kita uraikan pada sumbu X dan pada sumbu Y ya. Nah, kita buat dulu warnanya berbeda biar nampak. Nah ini, oke. Jadi nanti ke sini dia itu namanya adalah V2 sin theta. Nah, lalu nanti ini kan ke kanan, berarti ini kan arahnya ke atas. Berarti kalau ini ke bawah tadi karena dia ke bawah ini. Oke. Sekarang ini ke atas, maka nanti arahnya ke atas gini. Oke. Nanti adalah V2 cos theta. Nah, jadi nanti impulsnya kita cari pada sumbu X ya, pada sumbu X. Oke. Nah, berarti nanti M ya, kecepatan air. Kecepatan airnya kan ini ke kanan ya, kalau ke kanan bertanda positif. Berarti nanti V2 sin theta. Udah, dikurang yang awal, ini kan yang awal ke kanan ya, ke kanan juga bertanda positif ya, berarti V1 sin theta. Oke. Nah, sedangkan pada sumbu Y-nya, oke. Nah, lihat pada sumbu Y. Ini kan V1 cosnya bertanda negatif karena ke bawah. Ini V2-nya bertanda positif karena ke atas ya. Berarti boleh kita buat M dikali V ini yang akhir ya, V2-nya. Berarti V2 cos theta dikurang ya, dikurang. Oke, ini karena ke bawah tadi, ini ke bawah, maka bertanda min. Berarti min V1 cos theta. Oke. Ini dia. Oke, jadi nanti min jadi bertanda positif. Lalu bagaimana totalnya? Ya, momentum totalnya bukan momentum total ya, impuls total ya. Berarti karena dia vektor, berarti kita buatlah akar IX kuadrat ditambahkan dengan IY dipangkatkan dengan 2. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, inilah teori tentang daripada impuls ya. Baik, tetap semangat untuk belajar fisika dari Tio MF.